Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamia Nazmi Mardia dengan NIM 122203205543 dari jurusan Perbandingan Mazhab kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aturan perundang-undangan nafkah anak pasca orang tua cerai dan sejarah pembaharuan di negara Islam. Baik, yang pertama itu negara Pakistan, di mana undang-undang hukum keluarga di sana dimulai dari tahun 1860 dengan nama Pakistan Penal Code. Undang-undang yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai itu ada di pasal 498A dan 498B. Di bagian A itu mengatur tentang kriminalisasi penolakan pemberi nafkah anak, dan di bagian B itu menentukan hukuman bagi orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Selanjutnya di tahun 1890 dengan Undang-Undang Keluarga yang namanya itu adalah Guardian and Ward Act yang membahas tentang pengadilan dapat menetapkan hak asuh anak pasca cerai berdasarkan kepentingan terbaik anak, dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah itu tetap berlaku meskipun hak asuh anak itu di bawah ibu atau wali lain. Kemudian di tahun 1961 dengan Undang-Undang Hukum Keluarga yang bernama Muslim Family Law Ordinance yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai itu ada di pasal 9, yaitu menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, dan pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan jumlah nafkah yang sesuai kemampuan finansial dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, pada tahun 1964 dengan Undang-Undang Hukum Keluarga yang bernama Family Court Act dengan pasal yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai itu ada di pasal 10 dan pasal 12. Pasal 10 itu mengatur tentang yurisdiksi pengadilan keluarga dalam menangani kasus-kasus keluarga termasuk nafkah anak. Kemudian di pasal 12 tentang menentukan bahwa pengadilan keluarga dapat memutuskan tentang nafkah anak. Selanjutnya di negara Turki dengan Undang-Undang Hukum Keluarga yang namanya Turkish Civil Code di nomor 4721, kemudian pasal yang membahasnya itu di pasal 183 yang menyebutkan bahwa jika orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayar oleh orang tua yang bersangkutan dan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Selanjutnya, di negara Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 41 berbunyi dalam hal perceraian orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka berdasarkan kemampuan dan kebutuhan anak. Kemudian, di pasal 41 huruf A itu menyebutkan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dan di huruf B itu menyebutkan jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, ibu dapat turut bertanggung jawab atas nafkah tersebut. Selanjutnya, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pasal 57 di ayat 1 berisi tentang permohonan nafkah anak diajukan kepada pengadilan, dan di ayat 2 itu mengatakan bahwa pengadilan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Kemudian di pasal 59 ayat 1 itu mengatakan bahwa sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah itu ada denda, pidana penjara, atau keduanya juga bisa. Dan di ayat 2 itu berisi tentang pengadilan mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tua. Selanjutnya, di kompilasi hukum Islam juga ada membahas tentang nafkah anak pasca cerai. Itu ada di pasal 149 dan 156. Di pasal 149 itu yang ada di huruf D itu menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami setelah perceraian adalah memberikan nafkah untuk anak hasil perkawinannya. Dan di pasal 156 huruf D menyatakan bahwa ayah wajib menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya hingga anak dewasa sampai usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri. Yang terakhir, Undang-Undang HIR atau Hirzin Inlands Reglement yang juga membahas tentang nafkah anak pasca cerai. Itu ada di pasal 197 dan pasal 198 yang berbunyi tentang jika ayah lalai membayar nafkah yang telah ditetapkan, ibu dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan. Selanjutnya kita ke negara Malaysia. Di sana yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai itu ada di Undang-Undang Hukum Keluarga yang bernama Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 1984. Ada di pasal 81 sampai 85. Di mana di pasal 81 ayat 1 berbunyi tentang kewajiban ayah memberikan nafkah anak, dan di pasal 81 ayat 2 itu berbunyi tentang kewajiban ibu memberikan nafkah anak jika ayah tidak mampu. Kemudian di pasal 82 itu menjelaskan tentang cara pembayaran nafkah,
Dan kemudian di pasal 83 itu mengatakan bahwa pengadilan menentukan jumlah nafkah. Selanjutnya di pasal 84 itu menjelaskan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan nafkah, dan yang terakhir di pasal 85 itu menyebutkan bahwa sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Jadi jika pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ibu bisa bertanggung jawab atas kewajiban nafkah, dan bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkahnya akan dikenakan sanksi oleh pengadilan. Selanjutnya kita ke negara Brunei Darussalam yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai. Itu ada di Undang-Undang Keluarga Islam Family atau Family Law Act Chapter 217, ada di pasal 100 dan 102. Di pasal 100 itu berisi tentang mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut terus berlangsung hingga anak mencapai 18 tahun atau hingga anak mampu membiayai dirinya sendiri jika sudah dewasa. Dan di pasal 102 itu menjelaskan bahwa ayah wajib memelihara nafkah sesuai dengan kemampuan finansialnya. Namun, jika ayah tidak mampu memberikan nafkah, maka ibu juga dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan nafkah tergantung kepada keputusan pengadilan. Selanjutnya kita di negara Mesir. Di sana ada Undang-Undang Keluarga Mesir atau Law nomor 25 of 1929 yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai. Itu ada di pasal 18 yang mengatur bahwa setelah perceraian, anak-anak masih di bawah usia tersebut berhak menerima nafkah dari ayah mereka. Kemudian hak ini berlaku hingga anak mencapai usia tertentu, biasanya hingga 15 tahun, tetapi tergantung pada jenis kelamin pada anak. Jadi di Mesir tersebut memiliki perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan. Di negara Aljazair ada Undang-Undang Keluarga Aljazair nomor 84 per 11 tahun 1984 membahas tentang nafkah anak, ada di pasal 87, 88, dan 90. Di pasal 87 ayat 1, ayah wajib memberikan nafkah anak. Kemudian di ayat 2, nafkah tersebut mencakup kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan pada anak. Dan di ayat 3, kewajiban itu berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau sampai menikah. Selanjutnya pasal 88 ayat 1 itu ibu wajib memberikan nafkah jika ayah tidak mampu memberikan nafkah. Kemudian di ayat 2 ibu harus membuktikan ketidakmampuan ayah tersebut. Dan di ayat 3 pengadilan menentukan jumlah nafkah ibu. Terakhir di pasal 90 ayat 1 menjelaskan tentang jumlah nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Dan di ayat 2 pengadilan mempertimbangkan kebutuhan anak dan ekonomi orang tua. Selanjutnya di Kode Keluarga Aljazair di tahun 2015 itu juga membahas tentang nafkah anak pasca cerai, ada di pasal 46, 47, 51, 52, dan 55. Di sana membahas tentang definisi nafkah anak itu meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan. Kemudian batas usia anak itu mendapatkan nafkah pada itu sampai usia 18 tahun atau sampai menikah. Kemudian membahas tentang jumlah nafkah yang harus dikeluarkan itu harus berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Di sana pengadilan menentukan jumlah nafkah anak itu sesuai dengan bukti-bukti yang diberikan. Dan bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah akan dikenakan sanksi, yaitu denda atau pidana penjara. Di Tunisia, undang-undang yang membahas tentang nafkah anak pasca cerai itu diatur oleh Kode Status Pribadi atau disebut juga dengan Code de Statut Personnel, dapat disingkat dengan CPS. Dasar hukum yang digunakan itu ada di pasal 37 sampai pasal 54 yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk pasca perceraian. Undang-undang ini menegaskan bahwa orang tua wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak mereka meskipun terjadi perceraian. Terakhir itu di negara Maroko, undang-undang yang mengatur tentang nafkah anak itu diatur dalam Mudawana al-Usra atau Kode Keluarga Maroko. Dasar hukum yang digunakan ada di bab 4 khususnya pasal 187 dan 197, di mana hukum ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menjamin kebutuhan anak mereka setelah perceraian. Jika anak masih melanjutkan pendidikan, maka nafkahnya masih berlanjut. Jadi, peran ayah itu sangat penting untuk memberi nafkah. Apabila ayah tidak bisa memenuhi nafkah tersebut, maka akan bisa dilanjutkan oleh kakek atau saudara dari pihak ayah. Apabila tidak bisa juga, maka akan bisa dilanjutkan oleh ibu untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.
Selanjutnya kita masuk ke sejarah pembaruan hukum keluarga di Mesir. Itu berakar pada perubahan sosial, politik, dan agama sejak abad ke-19, di mana yang pertama itu di era Ottoman sebelum 19 Masehi. Hukum keluarga Mesir didasarkan pada hukum Islam atau hukum syariah, khususnya mazhab Hanafi. Pengaturan di sana terkait tentang pernikahan, perceraian, dan warisan yang dijalankan oleh qadhi atau hakim syariah. Selanjutnya pada masa periode awal pada abad ke-19 yang dipimpin oleh Muhammad Ali dan penerusnya untuk mulai mereformasi sistem hukum termasuk mendirikan pengadilan sekuler. Meskipun begitu, hukum keluarga tetap di bawah yurisdiksi syariah. Selanjutnya di era kolonial Inggris pada tahun 1882 sampai 1952, di sana pengadilan syariah mulai terpisah dari pengadilan sipil. Kemudian di era Republik pada tahun 1952 sampai masa sekarang, di mana pada masa itu membahas tentang hukum keluarga disesuaikan dengan ideologi nasionalisme Arab. Kemudian adanya Undang-Undang Jihan yang dipimpin oleh Presiden Anwar Sadat pada saat itu mereformasi untuk memberikan hak lebih kepada wanita. Kemudian setelah itu Mahkamah Konstitusi itu menolak Undang-Undang Jihan dan kemudian memperkenalkan hak khul bagi wanita. Dan terakhir pada masa reformasi menjelaskan tentang reformasi yang terus berlanjut untuk meningkatkan kesetaraan gender pada saat itu. Pembaharuan hukum keluarga di Aljazair mencerminkan dinamika Islam dengan pengaruh kolonial Prancis serta perjuangan untuk mencapai identitas nasional pasca kemerdekaan. Yang pertama pada masa kolonial Prancis, yaitu di tahun 1830 sampai 1962, di mana pada saat itu Prancis menguasai Aljazair sejak tahun 1830. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan di tahun 1962 sampai 1984, pada saat setelah kemerdekaan, Aljazair berupaya menyusun sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas Islam. Kemudian selanjutnya pada masa Kode Keluarga pada tahun 1984, di sana Aljazair mengadopsi Code de la Famille, yaitu hukum keluarga berbasis syariah dengan beberapa elemen modern. Kemudian selanjutnya pada masa reformasi di tahun 2005, pemerintah Aljazair melakukan amandemen untuk meningkatkan hak perempuan. Dan yang terakhir pada masa kontemporer, meskipun adanya reformasi, hukum keluarga di Aljazair masih dianggap konversif. Jadi, hukum keluarga di Aljazair menjadi cerminan kompromi antara tradisi agama, tuntutan modernisasi, dan identitas nasional pasca kolonial. Selanjutnya di Tunisia dikenal sebagai salah satu negara di dunia Arab yang paling progresif dalam pembaharuan hukum keluarga, yaitu dimulai dari era pra-kolonial sebelum tahun 1881, di mana hukum keluarga diatur berdasarkan hukum Islam, khususnya mazhab Maliki. Kemudian selanjutnya pada masa Protektorat Prancis di tahun 1881 sampai tahun 1956, di mana Prancis mendirikan pengadilan sekuler, tetapi hukum keluarga tetap dikelola oleh pengadilan syariah. Kemudian yang terakhir pada masa pasca kemerdekaan dan Code of Personal Status pada tahun 1956, setelah kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Habib Bourguiba, memperkenalkan Code of Personal Status atau CPS, di mana CPS ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga, yaitu mencakup dengan larangan poligami. Kemudian yang terakhir, masa pembaruan hukum keluarga di Maroko berfokus pada penyeimbangan antara tradisi Islam dan tuntutan modernisasi. Yang pertama dimulai dari era prakolonial, yaitu sebelum tahun 1912, di mana hukum keluarga didasarkan pada syariah Islam, terutama mazhab Maliki. Selanjutnya pada masa Protektorat Prancis tahun 1912 sampai 1956, itu hukum keluarga tetap dikelola oleh pengadilan syariah, sementara sistem hukum sekuler tetap diterapkan untuk urusan lain, di mana Prancis tidak banyak mengubah hukum keluarga untuk menjaga stabilitas sosial. Kemudian selanjutnya pada masa pasca kemerdekaan dan Mudawana pada tahun 1957 sampai tahun 1958, setelah kemerdekaan yang dipimpin oleh Raja Muhammad V yang mengodifikasikan hukum keluarga dalam Mudawana atau Kode Status Pribadi. Selanjutnya pada masa reformasi pada tahun 1993 yang dipimpin oleh Raja Hasan II,
yang memperkenalkan reformasi kecil pada Mudawana, di mana hak perempuan dalam perceraian diperluas. Kemudian di masa reformasi besar pada tahun 2004 di bawah pimpinan Raja Muhammad VI, Mudawana direformasikan secara signifikan, yaitu kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga, di mana poligami dibatasi secara ketat dan hampir tidak mungkin dilakukan. Yang terakhir, pada masa kontemporer di mana reformasi di tahun 2004 dianggap progresif, tetapi tantangan dalam implementasi masih ada, terutama di wilayah pedesaan. Jadi, hukum keluarga di Maroko mencerminkan upaya untuk menciptakan harmoni antara tradisi Islam dan tuntutan modernisasi dalam kerangka monarki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.